Ya, selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan materi kembali, yaitu materi yang ketiga tentang memo. Tapi sebelumnya, Bapak melanjutkan apa itu memo, ya. Jadi semua orang belum mengenal persis apa itu memo, apa itu surat. Memo di sini adalah suatu informasi kecil yang lebih singkat tapi padat tatkala salah satu seseorang pimpinan yang tidak sempat melaksanakan pertemuan khusus sehingga dia hanya menitip catatan itu kepada salah satu karyawan yang ada di situ, dan begitu pula peringatan atau pemberitahuan secara singkat. Di sini fungsi daripada memo itu adalah untuk memberitahu seseorang secara langsung dengan cara meninggalkan sebuah pesan yang disampaikan secara formal sifatnya, ya. Baik, kita lanjut dengan bagian-bagian memo, ya. Jadi ada di sini part of memo, ya, bisa Anda lihat mungkin, ya. The part of memo, di situ ada to, from, date, subject. Jadi to di situ ditujukan kepada siapa, from itu dari mana atau siapa yang membuat, date sudah tentu tanggal pembuatan daripada memo itu, kemudian subject isi daripada memo itu, apa tujuannya. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik, siapa tahu nanti ada tugas supaya kalian bisa membuat salah satu contoh memo selain daripada memo yang sudah kalian pelajari ini, ya. Jadi semua ini merupakan heading atau kepala daripada memo atau kop memo. Jadi kalau membaca sesuatu, baca kopnya saja sudah kalian ketahui, ya. Ini heading, oh ini nanti akan dibuat ini tanggal ini, isinya tentang ini. Nah, walaupun kalian tidak semuanya membaca di bawah ini kontennya, ya. Ya, jadi di bawah ini adalah konten, ya. Ya, konten of memo, ya, perhatikan. Jadi ini kontennya, apa semua isinya, ya. Baik, kita akan baca sama-sama, ya. The photocopy machine broke again, ya, broke again. This is the third time, ya, for this month. Ini sudah ketiga kalinya pada bulan ini mesin kopi mengalami kerusakan, ya. In order to avoid problem in the future, ya, supaya bisa menghindari masalah di masa yang akan datang, please observe the following guidelines, ya. Silakan perhatikan beberapa petunjuk, ya. Yang pertama, if you have a problem with the machine, ya, do not attempt to fix it by yourself, ya. Jangan langsung, kalau ada permasalahan, jangan langsung mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan pada dirimu sendiri, ya. Ini mungkin salah satu perusahaan. Yang berikut, yang kedua, ya, please report all problem to my assistant Sally, ya. Jadi ini masih kelanjutnya isinya di bawah, ya, yang di atas tadi. Jadi kalau ada masalah jangan membuat keputusan sendiri, silakan berhubungan kepada asisten atau salah satu orang yang dipercayakan. Dalam hal ini asistennya adalah Sally, ya. Yang ketiga, do not call a mechanic on your own, ya. Jadi kalau punya tukang servis sendiri, jangan langsung kalau ada pesanan apa, jangan langsung menyuruh mekanik Anda sendiri, setelah itu baru kamu lapor, itu salah, ya. Ini tujuan daripada memo, ya. This is
under the responsibility of Mr. Shelley Garfield. Jadi kalau ada nanti kalian buat sendiri, kalau ada lagi kerusakan itu bukan tanggung jawab daripada salah satu perusahaan, itu maksudnya. Nah, inilah ketiga guidelines yang dimaksud ini ya. Ada 3 persyaratan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu maksud isi memo ini ya. Ya, ini semuanya merupakan isi atau contents daripada memo. Nah, kemudian setelah isi ada closing atau penutup ya. Jadi closingnya thank you for your cooperation ya. Thank you for your cooperation. Jadi penutup atau closing ini selalu berisikan tentang ucapan salam atau greeting ya. Entah itu greeting pembuka atau greeting penutup. Oke ya. Kemudian ini contoh-contoh daripada memo ya, example of memos ya. Jadi kalian bisa nanti perhatikan supaya kalian bisa nanti membuat salah satu memo kalau disuruh ya, ada tugas nanti ya. Jadi yang pertama tuh Joko Kusmarwanto ya, staff ya. From supervisor, subject officer in charge ya. I have to go to our branch in Bandung, take the position when I am leaving. I will be back on Monday. Ya, itu. Jadi si supervisor ini menyuruh Joko untuk mengambil alih tugasnya karena mungkin ada supervisornya ada tugas yang lain, jadi dia mempercayakan kepada salah seorang yang dia percaya untuk sementara waktu dia tidak berada di tempat, itu maksudnya. Oke ya. Nah, ini kalian bisa lagi baca-baca di rumah ya. Buka-buka lagi linknya ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan inter-office memo. Jadi ini memo antar dalam kantor ya. Jadi lengkap, ada tanggalnya seperti di atas tadi ya, ada tujuan dari siapa, apa isinya. Ya, ini ya, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Kemudian ini writing invitation ya. Jadi di sini kalian selain memo, kalian juga harus bisa menulis salah satu undangan atau invitation ya. Ini salah satu contoh daripada invitation ya. Di sini lengkap, ada jalan, alamat, tujuan, tanggal. Ada salam pembuka. Dear Shirley, please come to my yacht club meeting on July 2021 at 7 p.m. ya, at my house. Don't forget to bring the report of the tennis tournament ya, bisa dibaca ini ya, turnamen. And would you be able to bring a few cans of soft drink. Nah, itu hanya undangan itu sekedar basa-basinya ya, mungkin disuruh bawa makanan ringan atau apa ya. Jadi itu, ini salah satu cara untuk menulis undangan ya. Perhatikan baik-baik ya, ada undangan ini. Oke. Nah,
Sekarang kalian coba untuk klik ke tugas ini ya. Task atau latihan, buat satu contoh memo dan satu contoh undangan dalam acara ya. Jadi ada 2 acara. Kamu akan dilantik jadi ketua OSIS. Kedua, kamu akan berulang tahun. Bagaimana caranya kalian untuk membuat undangan dari momen tersebut? Bisa? Ya, jadi tolong diperhatikan tadi di atas itu ada beberapa cara untuk menulis surat undangan atau invitation dan memo ya. Seperti ini ya. Jadi syaratnya memo. Jadi kalian sudah tahu ini ya, ada salam pembukanya atau heading, kemudian ada kontennya ya, isi daripada memonya ya. Ya, ini ya. Kemudian ini contoh surat. Ini contoh memo yang singkat ya, memonya singkat. Jadi kepada siapa memo itu ditunjukkan ya. Kemudian ada juga surat atau undangan ya. Jadi kalian harus bisa menulis. Jadi invitation ini sama dengan undangan ya. Jadi undangan di sini tentang apa ya? Club meeting on July ya 2021 at 7 p.m. ya at my house. Don't forget to bring the report of the tennis tournament. Berarti di sini disuruh jangan lupa membawa laporan pertandingan tenis. Mungkin akan ada diskusi di rumahnya ya, sambil basa-basi dia bilang, and would you be able to bring, ya ini hanya permintaan, would you be able to bring, jadi tidak dipaksa, kalau memang suka bawa, kalau enggak usah. Cuman penulis di sini hanya dia basa-basi aja ya. Ini contoh daripada invitation. Kemudian ini tugas kalian. Ya. Kemudian ini task yang kalian harus kerjakan ya. Task ini yang harus kalian kerjakan sesuai petunjuknya. Oke. Bapak rasa cukup sekian dulu untuk materi pada kali ini. Mungkin hari Sabtu Minggu kalian tidak usah lagi belajar materi besok. Mungkin kalian bisa kerjakan hari Sabtu, hari Minggu bisa kalian kirim malam ya, karena hari Senin adalah materi baru. Kita itu belajar sampai tanggal 2 Februari ya. Ingat, Sabtu kita tidak ada belajar, tapi kalau mau Bapak kirim tetap materi, tergantung kalian. Supaya di sini ada tugas kalian untuk berrefreshing dulu ya, jangan sampai diposir tenaga ya, walaupun kita melalui daring ya. Oke, I think it is enough our material for today. Thank you very much for your watching, and then don't forget to keep your health, just keep spirit. Thank you, see you later.